Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Trisnawati, NPM 181000342. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari resume 3 buku yang sudah saya bandingkan terkait perbandingan hukum perdata. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan hukum perdata di bawah bimbingan Ibu Tuti Rastuti SHMH. Buku yang saya resume ini yang pertama yaitu Kapita Selekta Perbandingan Hukum Perdata yang ditulis oleh Profesor Dr. Sundaryati Hartono SH. Buku yang kedua, Perbandingan Hukum Perdata yang ditulis oleh El Suroso SH. Kemudian buku yang ketiga, Perbandingan Hukum Perdata atau Comparative Civil Law yang ditulis oleh Dr. Haji Salim HS, SHMS. Dari ketiga buku tersebut, terdapat beberapa poin perbandingan terkait perbandingan hukum perdata. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perbandingan hukum perdata? Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Haji Salim HS SHMS, perbandingan hukum perdata ini merupakan metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara antara sistem hukum perdata negara yang satu dengan sistem hukum negara yang lain. Adapun dalam perbandingan hukum perdata yang ditulis oleh El Suroso SH, perbandingan hukum perdata ini merupakan ilmu pengetahuan yang berperan penting untuk mengetahui jiwa serta hidup bangsa lain, termasuk hukumnya, sehingga dapat menghindari sengketa dan kesalahpahaman untuk mencapai perdamaian dunia. Dalam buku Kapita Selekta Perbandingan Hukum ini, menurut Profesor Dr. Sundaryati Hartono, perbandingan hukum itu merupakan suatu metode penyelidikan, bukan suatu cabang ilmu hukum sebagaimana seringkali menjadi ungkapan sementara orang. Metode yang dipakai ini untuk membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum atau legal institution dari istilah hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Jadi, saya simpulkan, perbandingan hukum perdata ini merupakan suatu cara untuk membandingkan ketentuan-ketentuan hukum perdata dalam suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain. Poin-poin selanjutnya itu yang saya bandingkan yaitu kegunaan dan manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata. Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Haji Salim HS SHMS, manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata ini yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana manfaat teoritis mempelajari PHP ini yaitu PHP ini berperan penting dalam rangka pengembangan mata kuliah perbandingan hukum perdata, lalu berperan penting dalam rangka proses pembelajaran dalam mata kuliah perbandingan hukum perdata. Yang ketiga, perbandingan hukum perdata ini berperan penting dalam rangka menganalisis perbedaan dan persamaan hukum kontrak dan hukum perkawinan yang berlaku di negara lain. Untuk manfaat praktisnya, yaitu perbandingan hukum perdata ini berperan penting dalam rangka penyusunan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional. Yang kedua, berperan penting dalam rangka proses penemuan dan penerapan hukum oleh hakim di dalam putusannya. Sedangkan di dalam buku yang ditulis oleh El Suroso SH ini, perbandingan hukum ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis perbandingan hukum perdata ini diungkapkan oleh Profesor Tahir Tungadi bahwa perbandingan hukum ini sudah layak dianggap sebagai ilmu hukum. Perbandingan hukum ini tidak lain daripada suatu untuk nama ilmu hukum, tetapi tidak tepat apabila perbandingan hukum ini hanya mempelajari untuk kepentingan ilmu saja. Adapun manfaat praktisnya itu, perbandingan hukum perdata ini yaitu untuk sebagai harmonisasi hukum, perbaharuan hukum, lalu yang ketiga ada penentuan asas-asas hukum, keempat, ilmu pembantu dalam hukum perdata internasional, kemudian pendidikan penasihat juridis. Di dalam buku Kapita Selekta Perbandingan Hukum yang ditulis oleh Profesor Dr. Sundaryati Hartono SH, perbandingan hukum perdata ini memiliki manfaat untuk membantu pembentukan hukum nasional dalam arti yang seluas-luasnya. Lalu, perbandingan hukum perdata ini dapat menghindari persengketaan dan salah paham internasional.
Lalu, poin yang saya bandingkan itu, perbandingan hukum perdata ini merupakan ilmu atau metode. Dalam buku R. Suroso, SH, disimpulkan bahwa perbandingan hukum perdata ini merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atau problema hukum yang konkret. Kemudian, dalam buku Dr. Haji Salim, HSS-HMS, perbandingan hukum perdata ini merupakan metode seperti yang sudah dipaparkan di dalam definisi perbandingan hukum perdata itu, yaitu metode untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara. Berbeda dengan buku Profesor Sunarti Hartono, dalam buku Profesor Sunarti Hartono diungkapkan bahwa perbandingan hukum perdata ini merupakan suatu metode penyelidikan dan bukan sebagai suatu cabang ilmu sebagaimana sering kali menjadi anggapan beberapa orang. Poin selanjutnya yang saya bandingkan itu terkait dengan ruang lingkup perbandingan hukum perdata. Dalam buku Dr. Haji Salim HSS-HMS, ruang lingkup perbandingan hukum perdata ini meliputi yang pertama, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara. Kemudian, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain. Lalu, dalam buku R. Suroso SH, ruang lingkup perbandingan hukum perdata ini diantaranya yang pertama, pengertian dasar daripada perbandingan hukum perdata yang mencakup segala segi perbandingan hukum perdata. Yang kedua, perbandingan hukum perdata ini secara umum yaitu membandingkan sistem-sistem berbagai negara. Maksudnya di sini yaitu sistem-sistem hukum dari negara yang satu dengan negara yang lain. Kemudian, yang ketiga ada perbandingan hukum perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan negara yang lain atau bisa di dalam suatu negara. Perbandingan yang selanjutnya itu terkait perbedaan sistem hukum Anglo-Saxon dan Eropa kontinental mengenai hukum kontrak. Syarat sahnya kontrak di dalam sistem hukum Anglo-Saxon ini yaitu dapat dilihat di negara Amerika. Syarat sahnya kontrak ini ada offer and acceptance atau penawaran dan penerimaan, lalu ada meeting of minds atau persesuaian kehendak, kemudian ada consideration atau konsiderasi, lalu competition parties atau kemampuan. Yang selanjutnya ada legal subject matter atau keabsahan tentang objek. Atau keabsahan tentang subjek. Kemudian, di dalam hukum Inggris ini, ada juga yang dinamakan dengan offer and acceptance atau penawaran dan penerimaan. Yang kedua ada certainty atau prestasi. Lalu ada intention to create legal relations atau maksud dari para pihak. Kemudian ada capacity, formalities, dan consideration. Nah, sedangkan di dalam sistem hukum Eropa kontinental, yaitu di Indonesia, syarat sahnya kontrak ini meliputi kesepakatan, kecakapan, objek atau prestasi, dan klausa yang halal. Kemudian, yang saya bandingkan itu yaitu terkait dengan berakhirnya kontrak. Terkait dengan berakhirnya kontrak, perbedaan antara sistem hukum Inggris dengan hukum Indonesia ini memiliki beberapa hal-hal yang berbeda, di mana di dalam hukum Inggris ini terdapat beberapa poin, yaitu ada discharge by agreement atau berakhirnya perjanjian ini telah dibuat oleh para pihak, di mana kedua belah pihak ini telah menyetujui untuk mengakhiri kontrak yang telah dibuatnya. Lalu ada yang dinamakan dengan discharge by breach, di mana berakhirnya perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, salah satu pihak ini mengakhiri kontrak karena salah satu pihak telah melakukan pelanggaran terhadap kontrak yang telah dibuatnya. Lalu ada discharge by frustration, yaitu cara berakhirnya perjanjian di mana salah satu pihak ini tidak dapat melaksanakan prestasinya karena ada kejadian yang berada di luar dirinya. Hal ini erat dengan keadaan memaksa atau disebut sebagai overmah.
Berakhirnya kontrak yang sama antara hukum Indonesia dengan hukum Inggris ini, yaitu terdapat pembayaran atau disebut dengan discharge by performance. Discharge by performance ini merupakan cara berakhirnya kontrak di mana kedua belah pihak telah melaksanakan prestasinya atau telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Nah, mungkin itu beberapa poin yang saya bandingkan dari ketiga buku yang sudah saya resume. Apabila ada kekurangan kata di dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.